Halo teman-teman, kembali lagi di Follower Sukses. Di video sebelumnya kita udah berhasil install Proxmox dari nol. Kali ini kita akan lanjut ke langkah-langkah awal setelah instalasi. Mulai dari login ke web UI sampai setting biar server siap dipakai. Yuk kita mulai. Dan sekarang kita bakal masuk ke web UI-nya. Biar semua setting nanti tinggal klik-klik. Tenang, ini gampang banget. Pertama, kita butuh alamat IP server Proxmox. Biasanya IP-nya sudah kelihatan di layar server setelah install. Kalau nggak ada, ketik perintah ini. Lihat baris yang ada tulisan inet. Contohnya, di video ini IP saya adalah 10.248.3.102. Catat ya, nanti dipakai buat buka web UI. Sekarang buka browser di laptop yang satu jaringan dengan server. Ketik alamat berikut. Ingat ya, HTTPS dan port 8006. Lalu tekan enter. Kalau muncul warning SSL, santai. Ini normal karena kita belum pasang sertifikat resmi. Klik advance lalu proceed. Ini aman kalau kamu akses server sendiri di jaringan lokal. Sampai di halaman login. Masukkan username dengan root. Dan password sesuai dengan yang kamu buat saat instalasi. Realm biarkan default. Kemudian klik login. Kalau nanti muncul pop-up soal subscription, klik OK. Nanti kita akan bahas di langkah terpisah. Kalau masih nggak bisa kebuka, pastikan servernya nyala dan bisa di-ping dari komputer kamu. Untuk memastikan apakah server bisa diakses dari komputer kamu, coba ping alamat IP-nya. Nah, kalau sudah berhasil login, kita sudah siap lanjut ke konfigurasi dasar. Di langkah berikutnya, kita atur repositori biar update Proxmox lancar. Sekarang kita atur repositori Proxmox biar server kita bisa update dengan lancar, tanpa terganggu peringatan subscription yang nggak perlu. Tenang, ini cuma butuh beberapa baris perintah. Proxmox punya dua jenis repositori. Yang pertama, Enterprise Repository, ini khusus buat yang punya lisensi berbayar. Yang kedua, Non-Subscription Repository, gratis dan cocok untuk server pribadi atau home lab seperti kita. Karena kita nggak punya lisensi Enterprise, kita akan mematikan repo Enterprise dan menyalakan repo Non-Subscription. Kita akan masuk ke terminal Proxmox untuk mengubah repositori ini. Teman-teman bisa menggunakan Windows PowerShell bila sistem operasi yang teman-teman pakai adalah Windows ataupun aplikasi lain yang bisa melakukan SSH ke sebuah server. Di sini saya akan menggunakan Windows PowerShell bawaan Windows. Klik Start lalu ketik Windows PowerShell dan jalankan. Ketik perintah berikut untuk melakukan SSH ke server kita. Lalu masukkan password server Proxmox kita. Kalau sudah masuk ke dalam terminal Proxmox, ketik perintah berikut untuk mengedit file PVA Enterprise List. Kalau sudah terbuka, tambahkan tanda pagar di depan baris dep. Ini akan menonaktifkan baris perintah tersebut. Lalu tepat di bawahnya, tambahkan baris ini. Kemudian simpan file dengan Ctrl plus O, Enter, dan keluar dengan Ctrl plus X. Jadi kita juga perlu mengubah file save list dengan mengetikkan perintah berikut. Kalau sudah terbuka, tambahkan tanda pagar di depan baris deb. Ini akan menonaktifkan baris perintah tersebut. Lalu tepat di bawahnya tambahkan baris ini. Kemudian simpan file dengan Ctrl plus O, Enter, dan keluar dengan Ctrl plus X. Sekarang kita kasih tahu Proxmox kalau daftar reponya sudah berubah. Ketik perintah berikut. Kalau nggak ada error merah, berarti semua sudah oke. Repo kita sudah beres. Sekarang server siap diupdate tanpa masalah. Di langkah berikutnya, kita akan langsung jalankan update Proxmox ke versi terbaru. Sekarang saatnya kita update Proxmox biar server langsung pakai versi terbaru dan lebih aman. Update itu penting untuk memperbaiki bug, menambah fitur baru, dan menutup celah keamanan. Jadi setelah repo kita beres, ini waktu yang pas untuk update. Di Shell, jalankan perintah ini untuk memperbarui daftar paket.
Kalau sudah, lanjutkan dengan mengupgrade semua paket. Tunggu sampai prosesnya selesai, ini bisa agak lama tergantung koneksi internet. Kalau ada update kernel atau paket penting, biasanya Proxmox akan minta restart. Kalau iya, jalankan perintah ini. Setelah restart, login lagi ke web UI seperti di langkah pertama tadi. Sekarang Proxmox kita sudah di versi terbaru, aman digunakan, dan siap untuk konfigurasi lanjutan. Di langkah berikutnya kita akan aktifkan SSH, supaya kita bisa mengelola server dari jarak jauh. Sekarang kita aktifkan SSH, supaya kita bisa mengelola server Proxmox dari laptop atau komputer lain, tanpa harus duduk di depan mesinnya. SSH atau Secure Shell adalah cara aman untuk mengakses terminal server dari jarak jauh. Dengan SSH, kita bisa menjalankan semua perintah dari mana saja selama perangkat kita terhubung ke jaringan yang sama atau bahkan lewat internet. Pertama, kita cek dulu apakah SSH sudah ada di server. Ketik perintah ini. Kalau muncul versi SSH berarti sudah terpasang. Kalau muncul error berarti kita harus install. Kalau SSH belum terpasang, jalankan perintah-perintah berikut. Nah, kalau SSH sudah berjalan, kita bisa mengakses server dari komputer lain menggunakan SSH. Seperti di langkah sebelumnya, saya mengakses server Proxmox dari komputer saya menggunakan SSH lewat aplikasi Windows PowerShell. Misalnya IP server kita 10.248.3.102, di komputer lain kita bisa ketik perintah ini di aplikasi Windows PowerShell. Nanti masukkan password root seperti biasa dan kita sudah masuk ke terminal server Proxmox dari jarak jauh. Sekarang kita bisa mengatur Proxmox tanpa harus di depan server. Di langkah berikutnya kita akan mengatur jaringan supaya server punya IP statis dan tidak berubah-ubah. Sekarang kita atur IP server Proxmox jadi statis supaya alamatnya nggak berubah-ubah setiap kali restart. Kalau kita biarkan default, Proxmox biasanya pakai DHCP, dan itu berarti IP bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau IP berubah, kita bisa kesulitan login ke web UI atau SSH. Dengan IP statis, alamat server tetap sama setiap saat. Untuk mengetahui apakah server menggunakan IP statis atau DHCP, kita bisa cek dengan cara mengetik perintah berikut. Cari bagian yang dimulai dengan iFace, nama interface, inet. Jika ada baris statis, itu adalah IP statis. Tapi jika ada baris DHCP, itu adalah IP DHCP. Kita bisa atur IP statis langsung lewat web UI Proxmox. Masuk ke menu Data Center, nama node, System, Network. Klik edit pada interface utama, biasanya VM BR0. Masukkan IP address, netmask, dan gateway sesuai jaringan kamu. Kalau sudah, klik Apply Configuration. Supaya perubahan aktif, kita perlu restart jaringan. Bisa klik tombol reboot di web UI atau jalankan perintah ini di shell. Hati-hati, kalau salah set IP atau gateway, kita bisa kehilangan akses ke server. Pastikan semua setting benar sebelum apply. Sekarang server Proxmox punya alamat tetap, jadi kita nggak perlu khawatir IP berubah setelah restart. Di langkah berikutnya, kita akan menambah storage supaya kita punya ruang ekstra untuk menyimpan VM dan file. Sekarang kita tambahkan storage di Proxmox supaya ada ruang ekstra untuk menyimpan VM, ISO, dan file penting lainnya. Secara default, Proxmox cuma pakai satu disk utama. Kalau kita punya hard disk atau SSD tambahan, lebih baik kita manfaatkan sebagai storage terpisah. Dengan begitu, data VM lebih rapi, aman, dan mudah diatur. Pertama kita cek apakah ada disk kosong di server. Buka shell, lalu ketik perintah ini. Disk utama biasanya /dev/sdia. Kalau ada disk lain, misalnya /dev/sdb, berarti itu disk tambahan kita. Namun di server saya, disk utama terbaca sebagai SDB dan disk tambahan terbaca sebagai SDA. Kalau disk masih kosong, kita perlu format dulu dengan file system. Misalnya disk tambahan kita ada di /dev/sda, ketik perintah ini. Proses ini akan menghapus semua isi disk, jadi pastikan disk benar-benar kosong sebelum diformat.
Setelah diformat, kita pasang disk ke sebuah folder. Misalnya kita mount ke /mnt/data. Nanti folder ini akan kita jadikan storage di Proxmox. Sekarang buka web UI Proxmox, masuk ke data center, storage, add directory. Masukkan ID storage, misalnya data disk. Di bagian directory, pilih /mnt/data. Lalu tentukan storage ini dipakai untuk apa, misalnya untuk ISO, backup, atau disk VM. Klik add dan storage baru langsung muncul di daftar Proxmox. Selain storage lokal, Proxmox juga mendukung berbagai tipe storage. Misalnya directory, LVM, NFS, ISCSI, bahkan CHAP. Kalau di rumah cukup pakai disk lokal. Kalau di kantor bisa pakai storage jaringan seperti NFS atau ISCSI. Sekarang server kita punya storage tambahan dan siap dipakai untuk membuat lebih banyak VM. Di langkah berikutnya kita akan mengatur time zone supaya waktu server sinkron dengan lokasi kita. Sekarang kita atur time zone di Proxmox biar jam server sesuai dengan lokasi kita. Time zone ini sering dianggap sepele, padahal penting banget. Kalau time zone salah, log server bisa kacau dan jadwal backup bisa berantakan. Pertama, mari kita cek time zone default di server. Buka shell, lalu ketik perintah ini. Di sini kita bisa lihat time zone yang sedang aktif. Di server saya time zone sudah sesuai, jadi saya tidak perlu melakukan perubahan apa-apa. Tapi kalau time zone di server teman-teman belum sesuai, kita bisa ubah pakai perintah ini. Sesuaikan dengan lokasi kamu. Karena saya di Indonesia, saya pakai Asia Jakarta. Setelah itu, cek lagi dengan perintah time detector untuk memastikan time zone sudah berubah. Nah, kalau time zone server sudah sesuai dengan lokasi kita, di langkah berikutnya kita akan belajar cara menghilangkan warning subscription di Proxmox. Setelah login ke web UI, biasanya akan muncul pesan no valid subscription. Pesan ini sebenarnya normal, karena Proxmox pakai sistem subscription untuk dukungan enterprise. Kalau kita hanya belajar atau pakai Proxmox di lab pribadi, kita bisa menghilangkan warning ini supaya tampilannya lebih bersih. Tapi perlu diingat ya, ini opsional, tidak mengganggu fungsi Proxmox sama sekali. Caranya cukup mudah, kita perlu mengedit file JavaScript yang mengatur pop-up ini dengan mengetikkan perintah berikut. Di dalam file ini, cari baris yang berisi teks no valid subscription. Tekan tombol Ctrl+W dan ketikkan no valid subscription. Lalu ubah kode di bawahnya supaya pop-up tidak ditampilkan dengan memberikan tanda pagar. Setelah selesai, simpan perubahan, lalu reload service Proxmox dengan perintah ini. Sekarang kalau kita login ulang, pop-up subscription sudah hilang. Web UI jadi lebih clean dan kita bisa fokus mengelola server tanpa gangguan. Oke, itu tadi cara menghilangkan warning subscription di Proxmox. Ingat, ini adalah opsional. Kalau teman-teman biarkan pun, server tetap berjalan normal. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah terakhir, upload ISO installer ke Proxmox agar siap bikin virtual machine. Sekarang kita sudah siap untuk langkah terakhir, yaitu upload ISO installer ke Proxmox. ISO ini adalah file instalasi sistem operasi, misalnya Windows, Ubuntu, atau distro Linux lain yang mau kamu jalankan di dalam Proxmox. Caranya gampang banget. Pertama, buka web UI Proxmox, lalu di sebelah kiri pilih data center, node kamu, lokal, ISO images. Setelah itu klik tombol upload, lalu pilih file ISO dari komputer kamu. Proses ini bisa agak lama tergantung ukuran file ISO dan kecepatan jaringan. Tunggu sampai progress bar selesai. Kalau upload sudah selesai, kamu bisa cek di tab ISO images. ISO yang baru saja kita upload akan muncul di daftar. Artinya file sudah siap dipakai untuk membuat virtual machine baru. Dan akhirnya kita sudah selesai. Sekarang Proxmox kamu sudah siap digunakan untuk bikin VM dengan sistem operasi apapun yang kamu butuhkan. Dan akhirnya kita sudah sampai di akhir seri. Setelah install Proxmox, lakukan ini dulu.
Mulai dari cara akses web UI, atur repository, update sistem, aktifkan SSH, setting jaringan, tambah storage, atur time zone, hilangkan warning subscription, sampai upload ISO OS. Semua langkah penting ini sekarang sudah kamu kuasai. Kalau kamu mengikuti semua langkah dari awal sampai akhir, artinya Proxmox kamu sekarang sudah siap dipakai dengan lebih stabil, lebih aman, dan pastinya lebih nyaman buat eksperimen atau server produksi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu yang lagi belajar server, dan subscribe biar nggak ketinggalan tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar teknologi bersama follower sukses.